Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Desfrilianti dengan NIM 23120321 dari Prodi PGSD semester 3. Di video kali ini, kita akan membahas tentang peranan filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melisa Nur Asima Sidabutar, SPD MPD. Pada pembahasan kali ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada aliran empirisme, kedua nativisme dan naturalisme, dan yang ketiga ada teori konvergensi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Philosophy of education, we may add, is the study of comparative effect. 1. Of reform philosophy on the life process, and 2. Of alternative educative process and character building, but undertaken in order to find what engagement of education is likely to build of the most constructive character in young and old. Pandangan Kilpatrick dapat dipahami bahwa peranan dan fungsi filsafat pendidikan adalah menyelidiki perbandingan pengaruh, yaitu diantaranya adalah 1. Filsafat-filsafat yang bersaing dalam proses kehidupan, serta yang kedua adalah kemungkinan proses-proses pendidikan dan pembinaan watak. Keduanya mengusahakan untuk menemukan, mengelolakan pendidikan yang dikehendaki untuk membina watak yang paling konstruktif bagi golongan muda dan tua. Adapun perbandingan, pengaruh, dan beberapa ide filsafat dalam pendidikan dapat diketahui melalui sejarah pendidikan, antara lain tersimpul dalam pandangan-pandangan berikut ini. Yang pertama ada aliran empirisme. Kata empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Tokoh aliran ini adalah John Locke, seorang filosofi bangsa Inggris. Ia berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini sebagai kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin, yaitu tabula rasa, yang belum ada tulisan di atasnya, sehingga aliran ini disebut juga dengan nama aliran tabu rasa. Kertas kosong atau meja berlapis lilin itu dapat ditulisi sekehendak hati penulisnya. Menurut teori empirisme, pendidik dapat berbuat sekehendak hati dalam pembentukan pribadi anak didik untuk menjadi apa saja yang sesuai yang diinginkannya. Pendidik dapat berbuat sekehendak hatinya, contohnya seperti pemahat patung kayu atau patung batu dan atau bahan lainnya, menurut kesukaan pemahat tersebut. Oleh karena itu, aliran ini bersifat optimis terhadap hasil pendidikan. Terdapat juga ahli pendidikan yang mempunyai pandangan hampir sama dengan John Locke, yaitu Helvatus. Ahli filsafat Yunani ini berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan jiwa dan watak yang hampir sama, yaitu suci dan bersih. Pendidikan dan lingkunganlah yang akan membuat manusia berbeda-beda. Nah, yang termasuk aliran itu adalah aliran progresivisme yang bersifat evolusionistis dan percaya pada kemampuan manusia untuk mengadakan perubahan-perubahan. Yang kedua ada nativisme dan naturalisme. Nativisme. Aliran ini adalah penganut salah satu ajaran filsafat idealisme. Tokohnya adalah Arthur Schopenhauer yang berpandangan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dan kelahiran tidak mendapatkan pengaruh dari alam sekitar atau pendidikan sekalipun, dan itulah yang disebut kepribadian manusia. Mendidik menurut aliran ini membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya. Berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung kepada tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimiliki oleh anak. B. Naturalisme. Pandangan aliran ini hampir sama dengan nativisme, karena pandangan ini sering mengemukakan teori yang ganjil tentang kemungkinan manusia dapat dididik. Tokohnya adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf bangsa Prancis yang mengemukakan pendapat dalam bukunya yang berjudul Emile, bahwa semua dalam keadaan baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua menjadi buruk di tangan manusia. Nah, yang artinya dari pendapat Rousseau ini dapat diketahui bahwa semua manusia yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan yang baik menjadi rusak oleh tangan manusia sendiri. Artinya, pendidikan akan dapat merusak pembawaan anak yang baik, karena aliran ini tidak memandang perlu adanya pendidikan bagi pengembangan bakat dan kemampuan anak. Aliran ini disebut juga aliran negativisme, karena berpandangan bahwa pendidik hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak didik saja dengan sendirinya, dan selanjutnya diserahkan kepada alam. Dan yang terakhir, yang ketiga ada teori konvergensi. Teori atau aliran konvergensi ini
ingin mengompromikan dua macam aliran yang ekstrim, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme. Tokoh aliran ini ialah William Strין, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, yang berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. Kedua-duanya sama berpengaruh terhadap hasil perkembangan anak didik. Hasil perkembangan dan pendidikan anak tergantung kepada besar kecilnya pembawaan serta situasi lingkungannya. Kita ambil contoh, misalnya, kemampuan dua orang anak yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa. Maka, hasilnya tidak akan sama. Hal ini disebabkan adanya kuantitasi pembawaan dan perbedaan situasi atau suasana lingkungan walaupun lingkungan kedua anak tadi menggunakan bahasa yang sama. Jadi, jika setiap pendidik telah memahami asas-asas dan nilai filosofi serta menggunakannya dalam pendidikan, maka filsafat pendidikan menjadi norma pendidikan atau sebagai asas normatif dalam pendidikan. Selanjutnya, bagaimana peranan dan fungsi filsafat pendidikan bagi para pendidik? Seperti yang dikemukakan secara singkat tapi rinci oleh Bruecker, tersimpul sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi spekulatif, kedua, fungsi normatif, tiga, fungsi kritik, dan empat, fungsi teori bagi praktik. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.